Oke, selamat datang. Pernah kebayang nggak sih kalau sisa-sisa potongan kayu atau limbah pertanian itu bisa kita sulap jadi material super canggih? Nah, dalam ulasan kali ini, kita bakal bongkar rahasia di balik teknologi revolusioner yang bisa melakukan hal itu. Yuk, kita mulai. Coba deh pikirin sebentar. Semua sisa pertanian, serbuk gergaji, ya semua hal yang biasanya kita anggap sampah, gimana kalau semua itu ternyata adalah kunci buat bikin dunia kita jadi lebih baik dan berkelanjutan? Pertanyaan inilah yang jadi pemicu inovasi luar biasa yang akan kita kupas tuntas. Oke, pertama-tama kita harus paham dulu nih sumber daya yang lagi kita omongin. Ini bukan sekedar sampah biasa loh, anggap aja ini kayak peti harta karun yang dikunci rapat-rapat sama alam. Ini dia nih bintangnya, biomasa lignoselulosa atau LCB. Tahu nggak, setiap tahun planet kita ini menghasilkan 200 miliar ton bahan ini. Jumlahnya luar biasa banyak dan bisa terus diperbarui. Tapi tantangannya, strukturnya itu super kuat, kayak beton bertulang versi alaminya gitu. Jadi susah banget buat diurai dengan cara biasa. Selama ini, cara-cara lama buat membongkar biomasa ini, contohnya proses craft pulping, itu ya bisa dibilang cukup merusak. Boros energi, pakai bahan kimia yang nggak ramah lingkungan, dan parahnya lagi, seringkali malah menghancurkan komponen-komponen berharga di dalamnya. Jadi jelas banget kan, kita butuh solusi yang lebih cerdas, lebih bersih, dan pastinya lebih efisien. Nah, disinilah pahlawan kita masuk ke dalam cerita. Sebuah inovasi yang perannya itu kayak kunci hijau ajaib buat membuka peti harta karun tadi. Kenali nih Deep Eutectic Solvents atau kita sebut aja DES. Ini tuh pelarut ramah lingkungan yang keren banget. Bayangin ya, kita ambil dua bahan padat yang alami dan sederhana, kita campurin dan simsalabim, keduanya langsung berubah jadi cairan dengan kekuatan melarutkan yang super dahsyat. Proses bikinnya ini bener-bener kayak sulap kimia. Jadi kita mulai dengan satu bahan padat, terus kita tambahin bahan padat lainnya. Pas dicampur, ikatan kimia di antara keduanya itu saling berinteraksi, dan secara ajaib campuran yang tadinya padat, itu meleleh jadi cairan baru yang super kuat. Simple, tapi jenius banget. Nah, ini dia yang bikin DES jadi game changer. Pelarut ini bukan cuma ramah lingkungan, tapi juga jauh lebih murah. Harganya itu bisa cuma 1/5 dari pelarut hijau canggih lainnya. Plus, DES ini juga aman, nggak beracun, dan bisa didaur ulang terus-menerus. Lengkap kan? Oke, jadi sekarang kita udah tahu nih kunci hijaunya itu apa. Sekarang, mari kita intip lebih dalam gimana cara kunci ini benar-benar bekerja buat membuka harta karun di dalam biomasa. Prosesnya dimulai dengan sangat sederhana. Coba bayangin bahan baku kayak serpihan kayu atau sisa panen dimasukkan ke dalam sebuah reaktor. Terus pelarut hijau ajaib kita, si DES, ini tinggal dituangkan ke dalamnya. Setelah itu, dengan sedikit pemanasan pada suhu dan waktu yang pas, disinilah keajaiban dimulai. Si DES ini dengan pintarnya langsung menargetkan dan melarutkan lignin, zat yang tugasnya itu kayak lem atau semen yang bikin struktur tanaman jadi kokoh. Intinya, DES ini lagi membongkar beton bertulangnya alam. Dan ini dia hasilnya. Proses ini secara efisien misahin biomasa jadi dua komponen utama, bagian cair yang kaya akan lignin murni dan bagian padat yang isinya selulosa. Dua aliran, dua harta karun yang berbeda. Nah, sekarang kita sampai di bagian yang paling seru. Yuk kita lihat material dan sumber energi luar biasa apa aja sih yang bisa kita dapat dari proses canggih ini. Jadi, proses ini benar-benar pinter misahin limbah jadi dua harta karun. Bagian cairnya itu isinya lignin murni, yang bakal kita bahas lebih lanjut. Sementara itu, seperti yang bisa kita lihat di sini, sisa padatannya yang kaya selulosa itu jadi bahan baku yang sempurna buat bikin biofuel. Dan soal lignin ini, disinilah keajaiban yang sesungguhnya terjadi. Lignin, yang tadinya cuma dianggap limbah, sekarang jadi emas baru. Kita bisa mengubahnya jadi material berteknologi tinggi, kayak nanopartikel, serat karbon, bahkan komponen buat baterai canggih dan superkapasitor. Lignin ini bertransformasi dari sekadar produk sampingan jadi bahan bangunan untuk inovasi di masa depan. Terus, gimana dengan sisa pandatannya yang kaya selulosa tadi? Nah, bagian ini sekarang jadi gampang banget diolah. Ini adalah bahan baku yang ideal banget buat menghasilkan bahan bakar terbarukan generasi baru. Contohnya bioetanol yang bisa bantu kita pelan-pelan lepas dari ketergantungan bahan bakar fosil. Keren banget kan kedengarannya? Tapi apa tantangan berikutnya?
Yuk kita lihat apa aja sih rintangan terakhirnya dan gimana ilmuwan pakai teknologi mutakhir buat menyelesaikannya. Nah, ini pertanyaan yang paling penting, ya kan? Punya teknologi yang hebat di laboratorium itu satu hal, tapi membawanya ke skala industri besar itu tantangan yang sama sekali berbeda. Buat ngatasin semua tantangan ini, para ilmuwan tuh nggak main-main. Mereka pakai senjata lengkap, mulai dari ngembangin teknik daur ulang yang super canggih, sampai memanfaatkan kecerdasan buatan atau AI buat merancang pelarut yang paling efisien dan menyempurnakan setiap detil prosesnya. Dan ini nih, dengerin deh ide yang menurut saya paling jenius dari semuanya. Mereka lagi mencoba menciptakan sistem yang benar-benar tertutup atau closed loop. Bayangin ya, lignin yang diekstraksi dari proses ini kemudian dipakai lagi buat bikin pelarut hijau baru untuk proses berikutnya. Ini adalah puncak dari ekonomi sirkuler. Sampah dari proses ini jadi bahan bakunya sendiri. Luar biasa. Ujung-ujungnya tujuannya ya satu, nemuin titik keseimbangan yang pas. Prosesnya harus menguntungkan secara ekonomi supaya bisa dipakai secara luas oleh industri, tapi di saat yang sama juga harus benar-benar berkelanjutan secara lingkungan demi menjaga planet kita. Dan seperti yang ditekankan oleh para peneliti di balik studi ini ya, semua kerja keras ini bukan cuma soal sains yang keren aja. Ini adalah bagian penting dari solusi untuk menghadapi tantangan terbesar dunia saat ini, termasuk perubahan iklim. Jadi, coba kita renungkan ini sekali lagi. Teknologi ini seolah-olah ngajarin kita untuk bekerja bersama alam, bukan melawannya. Jadi pertanyaannya, apakah kita sedang menyaksikan fajar dari sebuah revolusi bio yang baru, di mana kita membangun dunia kita dari sumber daya yang bisa tumbuh kembali setiap tahunnya? Masa depan kelihatannya jauh lebih hijau dari yang kita bayangkan.